Indonesia itu nggak cuma terkenal sama keindahan alam dan makanannya yang enak. Tapi juga ada cerita-cerita mistisnya. Salah satu yang paling terkenal dan bikin bulu kuduk merinding tentu saja adalah pocong. Sosok ini begitu lekat sama budaya dan kehidupan kita. Pocong bukan cuma cerita hantu biasa. Ada di legenda kuno sampai masuk ke layar lebar. Bahkan jadi cerita nyata yang bikin satu desa ketakutan. So jangan skip video ini karena gua coba ceritain asal-usul pocong, kenapa dia begitu ikonik sampai kisah-kisah nyata yang bikin pocong jadi lebih dari sekedar mitos. Siapin mental, tonton sampai akhir. Pocong itu sebenarnya bukan hantu yang asal muncul tanpa alasan. Ceritanya erat banget sama tradisi pemakaman Islam. Jadi dalam Islam itu jenazah dibungkus pakai kain kafan sebelum dimakamkan. Kain kafan ini diikat dengan 3 ikatan, di kepala, di badan, dan di kaki. Menurut kepercayaan masyarakat, kalau salah satu ikatan ini nggak dilepas pas jenazahnya dimakamkan, arwahnya nggak bakal tenang dan akan kembali gentayangan jadi hantu pocong. Pelan kita jongkok nggak apa-apa, pelan aja pelan. Dipeluk. Dapat ke ujung bang, dapat bang. Ya. Sebentar belum dulu. Dibuka, ya, talinya dibuka dulu. Tali dibuka dulu. Tidak, di sana dari bang, kurang miring bang. Miringin aja, miringin aja nggak apa-apa lan, miringin lan. Tapi hidungnya harus tempel ya. Geser, nah gitu ya betul. Nah buka deh hidungnya, tempelin ke tanah ya. Bentar. Ini bang. Belum ganjalan nanti. Buka dulu. Bukan gitu, gini aja nih. Bagian mukanya aja, bagian mukanya aja yang dibuka. Mukanya, hidungnya nempel ke tanah. Kapasnya ambil, taruh di sampingnya, taruh di, ya begitu. Nah, Minta bolanya, maaf, punten, biar nempel depan. baru dia dorong ke depan. Diganjel, mukanya diganjel pakai tanah ya. Ya hidung. Mukanya majuin. Tempelin aja, kepalanya tempelin. Pocong ini biasanya digambarkan sebagai sosok yang lompat-lompat. Kenapa lompat-lompat? Karena kakinya masih terikat kain kafan. Serem banget ya? Nah, mitos ini awalnya berkembang di pedesaan terutama buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak keluar malam. Kalau ada yang bandel, pasti langsung dibilang, hati-hati loh, nanti ada pocong. Tapi, dari sekedar cerita buat anak kecil, mitos ini ternyata menjadi bagian penting dari budaya kita sampai ke kota-kota besar. Dari cerita rakyat, pocong akhirnya masuk ke dunia modern lewat media. Pada era 70-an sampai 80-an, cerita horor tentang pocong sering muncul di majalah-majalah horor populer. Di situ, pocong mulai digambarkan sebagai hantu yang nggak cuma menyeramkan, tapi juga misterius. Jadi, pocong benar-benar jadi terkenal kemudian di seluruh Indonesia pas masuk ke dunia film. Salah satu penampilan awal pocong adalah di film Malam Satu Suro tahun 1988. Meski bukan fokus utama, tapi kehadiran pocong mulai diperhitungkan. Film yang bikin pocong benar-benar jadi pusat perhatian sebenarnya adalah film Pocong itu sendiri tahun 2006 karya Rudi Sudjarwo. Sayangnya film ini di-ban, nggak boleh tayang karena dianggap terlalu serem dan kontroversial. Tapi untungnya, sequel Pocong 2 berhasil dirilis dan langsung meledak. Dari situ, pocong makin sering muncul di layar lebar, bahkan jadi ikon horor modern Indonesia. Jenis hantu ini sebenarnya sudah lama sih, hanya memang belum terkenal aja. Selain dari budaya pemakaman Islam, dalam tradisi Jawa ada juga istilah wedon. Wedon ini sama dengan pocong, yaitu hantu yang berbungkus kain putih, sehingga ada film yang khusus berjudul Wedon.
Menurut Suwardi Endraswara, dosen bahasa Jawa UNY Universitas Negeri Yogyakarta, wedon adalah arwah yang belum sempurna, sehingga ia menjadi anak buah penguasa di suatu wilayah. Dalam tulisan Ronggo Warsito dan Ramalan Joyoboyo juga disebutkan adanya hantu wedon ini. Menurut Dr. Sumariela Rusdiati, Reformasi Indonesia 98 ternyata juga berimbas pada reformasi budaya mistis di Indonesia. Dulunya, almarhum Susana yang suka buat film Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong dan segala macamnya, kemudian berubah menjadi Si Ocong. Jadi budaya mistis kolektif ini menguatkan ketakutan masyarakat di era 80-90-an, dan di tahun 1970 sebenarnya ketakutan kolektif tidak sedahsyat itu. Dulu pocong itu hanya pemanis, pemain figuran saja, pelengkap penderita. Contohnya dalam film Setan Kuburan yang diperankan oleh Benyamin Sueb pada tahun 1975, pocong itu juga terlihat sebagai figuran. Coba deh lihat cuplikannya. Nah kan, lucu pocongnya. Karena mukanya beda dengan sekarang. Kalau sekarang mukanya kelihatan semakin hitam. Mungkin nggak sempat pakai pemutih. Tapi zaman Benyamin Sueb, pocong masih tertutup kain. Jelas kan? Beda banget. Ada perubahan dari budaya mistis ini. Budaya mistis memang punya evolusinya tersendiri. Waktu itu pocong belum jadi selebritis utama. Sekarang sudah jadi pemain utama. Dari mengerikan sampai dibuat lucu-lucuan. Cap, gerak. Dan cepat, gerak. Jalan. Dan prank, dan juga ada games dikejar pocong. Nah, jadi ini adalah salah satu game horor baru buatan karya anak Indonesia. Oke, aman-aman. Pocongnya udah menghilang nih. Oke, mudah-mudahan kita berhasil ngumpulin semuanya. Oke, ini suaranya lumayan serem ya. Dari sini kita tahu bahwa budaya mistis itu berkaitan secara teritorial dan dipengaruhi unsur budaya dan agama di sebuah lokasi. Hantu Dracula dengan peti matinya nggak akan berkembang di Indonesia. Nggak akan menjadi selebritis di Indonesia. Karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia lebih dekat dengan prosesi pemakaman keagamaan mayoritas Muslim. Sehingga Dracula ya lebih berkembang di Amerika dan Eropa. Orang Eropa juga akan tertawa melihat si Ocong yang lompat-lompat. Karena bagi mereka aneh, lucu. Mereka nggak familiar dengan kematian gaya itu. Sebaliknya bagi kita Dracula itu juga mengada-ada. Ngapain coba ada hantu nyedot darah? Itu sebabnya zaman dulu ada orang yang bilang setan dan santet tidak akan pergi keluar pulau. Mungkin ini caranya orang dulu untuk mendeskripsikan hal-hal kaitannya dengan pengertian budaya mistis. Dulu orang bilang alasannya karena nggak bisa nyebrang laut. Emang susah sih pocong itu berenang, tangannya kan terikat. Juga buat Dracula kalau kesini kalau nggak naik pesawat ya capek banget pastinya. Bisa mati 2 kali dia. Tapi sekarang kita tahu bahwa dunia persetanan dan budaya mistis ini selalu terikat dengan budaya lain di dalam masyarakat di lokasi tertentu. Kalau kamu kira pocong cuma ada di film, kamu salah besar. Di dunia nyata ada banyak cerita tentang pocong yang bikin satu desa atau bahkan satu daerah ketakutan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kejadian di Desa Kepuh, Sukoharjo, Jawa Tengah waktu pandemi COVID-19. Punya cara sendiri untuk membubarkan keramaian warga agar tetap di rumah di tengah ancaman wabah virus corona. Warga meminta 2 pemuda untuk menjadi pocong yang berfungsi untuk menakut-nakuti warga lain,
terutama anak-anak yang masih berkeliaran atau berkumpul di luar rumah. Selain mendatangi warga yang berada di luar rumah, dua pocong ini juga berjaga di depan gang masuk Dusun Kesongo. Aksi ini sebagai bentuk peringatan kepada warga agar akan bahaya virus corona karena virus corona ini telah menjadi pandemi dan mengakibatkan ratusan warga di Indonesia meninggal dunia. Aksi dua pocong ini juga menjadi viral. Waktu itu pemerintah lagi sibuk menerapkan pembatasan sosial, tapi masih banyak warga yang bandel dan sering nongkrong malam-malam. Akibatnya pemuda-pemuda di desa dan aparat setempat punya ide kreatif. Mereka berpakaian seperti pocong dan muncul di tempat-tempat gelap untuk menakut-nakuti warga. Kontan.id menceritakan hal ini. Kami ingin tampil beda dan menciptakan efek jera karena pocong itu menyeramkan, kata Anjar Pancaning Tias, kepala kelompok pemuda desa yang berkoordinasi dengan polisi mengenai inisiatif tidak konvensional itu untuk mempromosikan jaga jarak sosial ketika virus-virus corona menyebar seperti yang dilansir Reuters. Pocong muncul pertama kali pada awal bulan ini, katanya. Namun alih-alih takut, hal ini malah berefek sebaliknya. Justru banyak warga yang ingin melihat sekilas penampakan pocong. Sejak saat itu taktik pun diubah. Kelompok pemuda meluncurkan patroli kejutan pocong dengan sukarelawan desa berperan sebagai hantu. Nah, menariknya sejak pocong itu muncul, orang tua dan anak-anak tetap tinggal di rumah mereka, kata seorang penduduk bernama Karno Supatmo. Dan orang-orang tidak lagi berkumpul atau jalan-jalan setelah sholat maghrib. Desa jadi lebih tenang dan warga mulai mematuhi aturan, tapi ya tetap aja banyak yang ketakutan. Bahkan setelah tahu itu cuma manusia, rasa takut terhadap pocong itu nggak hilang, rasa takutnya tetap ada. Namun paling tidak upaya demitologisasi dari pocong itu berhasil. Saat pandemi begitu banyak orang yang meninggal dunia dan kehadiran pocong mengingatkan mereka, kalau kamu mau mati ya lanjut aja keluyuran gak jelas tanpa pembatasan perjumpaan. Wis yo, mengko kowe kan dadi koncoku, dadi pocong juga. Sudah ya, nanti kamu kan jadi temanku kalau kamu nekat keluyuran, kamu juga akan dipocong juga. Walhasil, kecemasan karena COVID ditambah dengan misteri kematian melalui kehadiran pocong adalah resep yang ampuh dan sempurna menjaga warga tetap di rumah di waktu malam. Tapi ngomong-ngomong, yang jadi pocong nggak takut kena COVID ya? Oke, itu lain topik. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pocong dalam kehidupan masyarakat kita. Mitos yang sudah ada dari dulu ternyata bisa nyata gara-gara ketakutan kolektif. Lalu apa sih sebenarnya makna pocong? Kalau dipikir-pikir, pocong itu lebih dari sekedar hantu. Dia adalah simbol tentang kematian, pengingat kalau hidup ini nggak abadi, pengingat suatu saat lu, gua bakal mati. Dalam Islam, jenazah yang dikafani dan dimakamkan itu adalah bagian dari proses kembali ke Sang Pencipta. Tapi secara psikologis, pocong juga mencerminkan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang nggak mereka pahami, khususnya misteri kematian. Ketakutan ini bisa jadi alat kontrol sosial seperti yang terjadi di Desa Kepuh tadi. Di sisi lain, pocong juga jadi contoh bagaimana budaya lokal kita berkembang dan tetap relevan di tengah era ini. Sekali lagi, pocong adalah simbol pengingat tentang kematian. Ya, kalau dipikir-pikir, seremnya pocong itu bukan cuma karena wujudnya, tapi karena dia ngingetin kita soal hidup dan mati. Ada istilah dalam bahasa Latin, memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Kalau mau disederhanain dia begini, ingat ya, lu bakal mati. Istilah ini sebenarnya dipakai untuk mengajak orang membangun hidup yang bermakna selama di dunia. Kalau bahasa Jawa, ya ada kata-kata mampir ngombe, cuma mampir minum, cuma sebentar, ujungnya ya matilah. Jadi orang yang siap mati, pasti juga orang yang siap hidup. Meski kadang-kadang ada orang yang berani mati untuk membuktikan kenekatannya, sebenarnya kalau ngomong berani mati, itu sepaket dengan berani hidup. Hidup yang benar, kalau sudah hidupnya benar, maka lu akan siap mati. Lu siap mati?
Jadi pocong bukan sekedar hantu yang menakut-nakuti di malam hari. Dia adalah bagian dari sejarah, budaya, bahkan psikologi masyarakat kita. Dari mitos kuno berkembang di desa-desa hingga kisah nyata yang membuat satu kampung bergetar ketakutan, dan pocong tetap hidup dalam ingatan kita, baik sebagai legenda maupun sebagai pengingat akan kematian. Ada satu artikel jurnal berjudul Mistisisme Pocong sebagai Representasi Arwah Gentayangan, sebuah studi tipologi Clifford Geertz, membahas tentang peran sosok pocong dalam budaya Indonesia, sebagai representasi arwah yang belum menemukan kedamaian setelah kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipologi Clifford Geertz untuk memahami makna dan fungsi pocong dalam konteks budaya Indonesia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa pocong tidak hanya sekedar cerita horor, tetapi juga berperan membentuk perilaku dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis dan misterius pasca kematian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kepercayaan, ritual mistis, dan mistisisme pocong itu sendiri sebagai arwah gentayangan dalam budaya Indonesia. Pocong juga jadi cermin masyarakat kita, dari cara kita memahami kehidupan setelah mati hingga bagaimana ketakutan bisa menjadi alat kontrol sosial. Dan di balik itu semua, mungkin yang paling menyeramkan bukanlah sosok pocong itu sendiri, melainkan pertanyaan yang dia tinggalkan. Apakah kita benar-benar siap menghadapi kematian? Atau justru kita lebih takut menghadapi hidup yang belum kita jalani dengan baik? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Dan kalau kamu punya pengalaman atau cerita tentang pocong, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa kita bahas selanjutnya. Bye.